Shalom anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Bertemu dengan saya Bapak Saribun dalam pembelajaran kelas 5, pelajaran 8. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama adalah apa itu perubahan, dan yang kedua adalah mengapa harus berubah, dan yang ketiga adalah ada contoh-contoh tentang perubahan. Sebelum pembelajaran pada hari ini, anak-anakku sekalian dipersiapkan untuk mempersiapkan diri, bawa Alkitabnya, buku tulisnya, dan konsentrasi. Anak-anakku sekalian, mari kita berdoa sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Sebentar kami mau belajar, Tuhan tolong kami, sertai kami, dan Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan, amin. Pada pembelajaran ini diambil sebuah tema berubah menjadi baru, diambil daripada ayat firman Tuhan di dalam surat Roma pasal 12 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Semua ciptaan Tuhan yang ada di bumi mengalami perubahan demi perubahan, baik benda mati ataupun makhluk hidup. Benda mati bisa mengalami perubahan ketika ada penyusutan dan pengurangan, sedangkan makhluk hidup mengalami perubahan ketika ada perkembangan dan pertumbuhan, contohnya hewan dan tumbuh-tumbuhan dan manusia. Makhluk hidup pasti mengalami perubahan. Contohnya, binatang kupu-kupu. Mulai dari ulat berubah jadi kepompong dan menjadi kupu-kupu yang indah. Butuh sebuah perjuangan untuk menjadi kupu-kupu. Contoh juga binatang katak yang dari telur kecil berudu jadi katak kecil, katak dewasa, dan katak besar. Ini contoh konkret dalam sebuah perubahan. Begitu pula di makhluk-makhluk yang lain. Ketika mengalami pertumbuhan dan perkembangan, maka makhluk itu akan mengalami perubahan. Ya, oleh karena itu anak-anakku sekalian yang dicintai dan diberkati oleh Tuhan, pada pembelajaran hari ini sungguh sangat-sangat menarik dalam setiap kehidupan kita. Setiap makhluk yang diciptakan Tuhan ada perubahan, perubahan, dan perubahan. Begitu pula pada diri kita sebagai manusia harus berubah menjadi baru, harus berubah menjadi lebih baik, lebih baik, dan lebih baik. Dan biarlah dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap mau berubah. Yang dulunya nakal, sekarang tidak nakal. Yang dulunya sering datang terlambat sekolah, sekarang tidak datang terlambat. Itu sebuah bentuk perubahan yang harus kita lakukan. Yang dulunya selalu berani orang tua, kita sekali hormat kepada orang tua dan patuh kepada orang tua. Itu contoh perubahan dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah anak-anak sekalian, hendaklah hidupmu berubah menjadi lebih baik, dan lebih baik. Maka Tuhan akan senang, hati Tuhan disukakan, dan engkau akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Mari anak-anakku sekalian yang diberkati Tuhan, sebelum kita mengakhiri pada pembelajaran hari ini, mari kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita satukan hati kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk pembelajaran hari ini.
Kiranya Tuhan tetap memberkati kami dan Roh-Mu yang kudus yang terus menerjemahkan setiap materi-materi yang sudah kami terima pada hari ini. Biar kami boleh diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang agung. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Oleh anak-anakku sekalian yang diberkati Tuhan, masih ingat tentang 3M? Yang pertama, rajin untuk mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Dan yang ketiga, tetap jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat.